Turki merupakan negara republik yang dibentuk pada pertengahan abad 19 setelah Ottoman Empire jatuh. Pendiri Republik Turki adalah Mustafa Kemal Atatürk, seorang revolusioner berpaham sekuler. Dalam perjalanannya, Turki telah mampu memenangkan banyak pergolakan, terutama dalam hal melawan kaum Islamis ekstrim kiri yang menginginkan Turki kembali dalam bentuk kerajaan, serta telah memenangi banyak pertempuran seperti melawan Yunani dan Georgia dalam hal mempertahankan kedaulatan negaranya. Saat ini, Turki dipimpin oleh seorang presiden dari kelompok Islam berpaham Sunni konservatif yang ingin mengembalikan Turki kembali ke arah Ottomanialisme, yaitu Recep Tayyip Erdogan. Erdogan beranjak dari wali kota Istanbul, kemudian menjadi Perdana Menteri Turki, dan menjadi Presiden Turki selama 2 periode sampai saat ini. Kekuatan Erdogan yang begitu kuat, yang didukung oleh 63% masyarakat Turki, telah membuat Turki semakin kuat di bidang militer. Dengan semakin kuatnya Turki di bawah pemerintahan Erdogan, yang mampu membangun ekonomi Turki menjadi yang terbaik sepanjang sejarah negara republik tersebut, maka kekuatan militer Turki mulai diperhitungkan di dunia. Salah satunya adalah Turki yang berani melawan pemerintahan Amerika Serikat dengan membeli S-400 Rusia baru-baru ini, serta membeli beberapa Sukhoi Rusia, yaitu Su-57 dan pesawat tempur Su-35 Fighters, dan membuat Amerika tidak bisa berbicara banyak karena Turki merupakan negara yang sangat strategis bagi Amerika. Apalagi Turki merupakan negara yang menghubungkan Timur Tengah dan Eropa dan pangkalan militer Amerika yang ada di Turki, sehingga Amerika kehilangan taji untuk memberikan sanksi untuk Turki dalam pembelian senjata dari Rusia. Di samping itu, Turki merupakan anggota resmi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang beranggotakan negara seperti Inggris, Prancis, Amerika, dan Kanada, yang membuat Turki merasa jumawa di antara negara-negara lainnya di dunia. Seperti halnya Amerika dan Rusia, Turki sebagai sebuah negara besar dan berbatasan langsung dengan negara Timur Tengah, maka Turki terlibat aktif dalam setiap dinamika perang Timur Tengah, seperti perang Irak-Iran, Irak-Kuwait, dan perang terbaru saat ini, yaitu yang terjadi di Suriah serta di Libya. Walaupun Turki dekat dengan Amerika, bukan berarti Turki tunduk kepada kepentingan Amerika semata, seperti halnya Arab Saudi, Qatar, dan Jordania. Turki seperti ingin membentuk imperium baru di antara dua kekuatan dunia saat ini, yaitu Rusia dan Amerika. Turki semakin hari semakin mantap dan membuat kebijakan-kebijakan populer dalam melawan otoritas Amerika dan Rusia. Kebijakan populer Turki seperti mendukung Iran, mengecam Amerika, mengutuk Israel, dan menantang Amerika secara terang-terangan dalam persoalannya dengan Palestina. Turki secara tegas bersama negara Organisasi Konfederasi Islam ingin memindahkan duta besar Palestina ke Palestina Timur dan secara terang-terangan menentang kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Turki si malakama Amerika di Timur Tengah. Unjuk kekuatan Turki pun tidak hanya di situ saja. Turki seakan tidak terbendung dalam beraksi. Akhir tahun 2019, kita melihat Turki menyerang perbatasan Suriah, tepatnya di Afrin yang diduduki oleh tentara Kurdi yang dipersenjatai oleh Amerika dalam pertempuran melawan ISIS. Dan dalam pertempuran itu, suku Kurdi dipaksa oleh Turki keluar dari Afrin tanpa bantuan Amerika. Amerika yang dulunya di belakang suku Kurdi dalam pertempuran melawan ISIS akhirnya dicap sebagai pengkhianat karena
mereka harus angkat kaki dari Afrin dan menonton konvoi Turki menyerang milisi Kurdi yang didukung Amerika. Setali dua uang, posisi yang sama juga dirasakan oleh Rusia. Keterlibatan militer Rusia di Libya dibuat babak belur oleh Turki. Akhirnya mereka harus angkat kaki dari tanah Muammar Gaddafi tersebut. Februari 2020, Turki kembali berulah di Suriah, atau tepatnya di provinsi Idlib. Turki kembali melakukan invasi militer tanpa basa-basi. Turki berhadapan langsung dengan pasukan Suriah dan Rusia yang ada di Idlib. Mereka mengusung misi kemanusiaan dalam pembebasan milisi Idlib yang dibombardir oleh pasukan koalisi Suriah dan Rusia. Seakan dunia tidak percaya, Turki membawa 2.000 pasukan ke Idlib. Akhirnya, Rusia dan Suriah ketar-ketir. Selain itu, Turki memasok senjata ke wilayah tersebut untuk mempersenjatai milisi Sunni yang ada di Idlib. Rusia pun terpancing untuk mengecam tindakan Turki. Sama halnya seperti sebelumnya saat berhadapan dengan Amerika. Turki tidak peduli setiap ancaman ataupun teguran pihak Rusia. Mereka tetap melakukan invasi di negeri Damaskus yang terkenal itu. Kecaman dan bujuk rayu Rusia dalam episode perang Suriah di Idlib tidak dapat berakhir di atas meja. Turki terus menyerang tentara Suriah dan Rusia dengan menggunakan senjata buatan Amerika. Turki terlihat ingin melakukan uji coba nyata persenjataan Amerika melawan tentara Rusia dan Suriah yang dominan menggunakan Sukhoi atau senjata buatan Rusia lainnya. Kebijakan Turki dalam politik internasional mulai mengusik Amerika. Amerika secara terang-terangan mengancam akan menghancurkan ekonomi Turki dalam waktu 48 jam. Tetapi Turki tetap membalas ancaman Amerika, yaitu dengan mengusir militer Amerika di Teluk Bosporus. Tindakan Turki ini menggelapkan mata Amerika. Amerika kembali mengancam Turki lebih keras untuk dikeluarkan dari keanggotaan NATO. Tapi apa daya, Amerika dikejutkan oleh kunjungan Erdogan ke Iran dan Rusia yang membuat Amerika seperti ditusuk pisau tipis yang mengenai jantung. Amerika akhirnya menyerah untuk melawan Turki karena takut kehilangan sekutunya. Turki tetap kokoh sebagai kekuatan baru dunia sampai saat ini. Seakan-akan saat ini Turki adalah saingan paling solid bagi Amerika dan Rusia. Dan benar saja, keberanian Turki menyerang Suriah yang didukung Rusia, yang dikenal akrab dengan Turki, menjadi bukti Turki adalah negara yang merdeka yang menjadi adik kuasa baru dunia tanpa tekanan dari Amerika dan Rusia. Turki saat ini mengusung semangat Imperium Ottoman dalam seni berpolitik modern, membuat Rusia dan Amerika bungkam dalam strategi bermain dua kaki Turki. Semangat Turki untuk membangun imperium baru ini sangat kentara terlihat dari pembelian senjata dan alutsista Turki dari pihak Amerika dan Rusia. Serta Turki membangun pabrik senjata sendiri yang memproduksi kapal selam, jet tempur, dan alutsista seperti tank, peluru kendali jarak menengah dan jarak dekat. Penguatan kapasitas militer Turki sangat didukung oleh ekonomi Turki yang sangat baik saat ini, serta peningkatan pendapatan per kapita dari Turki yang meningkat dari tahun ke tahun, dan dukungan dari masyarakat Turki yang begitu besar terhadap Erdogan. Akankah Turki menjadi kekuatan baru di dunia mewakili umat Islam? Perlu kita lihat. Semoga Turki tetap. Jangan lupa like, subscribe, and comment.